Ya, puji Tuhan, satu sukacita kita boleh ada bersama-sama dalam ibadah yang memuliakan Tuhan. Kita boleh ada di hari ini di mana seluruh orang percaya memperingati hari ini sebagai hari perayaan Pentakosta. Karena itu kita ada dalam sukacita, kita bersama-sama telah memuji, memuliakan Tuhan, kita telah mengagungkan Tuhan melalui pujian, pengagungan, penyembahan kita. Saya percaya siapapun kita, dimanapun kita berada, apapun pekerjaan kita, apapun latar belakang kehidupan kita, Tuhan mengasihi kita. Karena itu biarlah kehidupan kita selalu terkoneksi dengan Tuhan melalui pujian, melalui penyembahan, melalui ibadah kita kepada Tuhan. Karena itu pada kesempatan hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Kita mau supaya kehidupan kita ini, sekalipun ada banyak persoalan, ada banyak masalah, ada banyak tantangan kehidupan, tetapi firman Tuhan selalu memenuhi kehidupan kita. Karena firman Tuhan, sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa firman Tuhan akan menjadi pelita dan terang bagi jalan kehidupan kita. Saya percaya saudara pun dipenuhi dengan sukacita, saudara dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu mari kita akan belajar pada kesempatan hari ini berkaitan dengan hari Pentakosta. Saudara, kita akan bersama-sama belajar tentang peranan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Kita mau melihat, kita mau kembali mempelajari bagaimana peranan kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sekali lagi saya mau berdoa buat kita semua sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami tidak bisa hidup tanpa firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah Engkau sendiri yang datang dalam kehidupan kami, yang selalu berbicara bagi kami, untuk mengingatkan kami, untuk mengoreksi kami, untuk memperbaharui cara pandang kami akan kehidupan ini, sehingga selaras dengan kehendak dan mau Tuhan atas kehidupan kami. Berkati kami saat ini dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan, Engkau jamah kami, Engkau berkati kami, Engkau kuasai kami, sehingga benih firman-Mu akan benar-benar tertanam dalam hidup kami, dan kami boleh melakukan setiap kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Berbicaralah bagi kami, urapilah kami dengan kuat kuasa Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji akan nama Tuhan. Jadi kita akan belajar bersama-sama pada saat ini tentang peranan kuasa Roh Kudus bagi kehidupan orang percaya. Mari kita membuka bersama-sama di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-13. Kisah Para Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-13. Dan di sana diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia adalah Pentakosta. Kita akan membaca dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini di dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama, pasalnya yang kedua, ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung
Karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termanggu-manggu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bersama bahwa sebenarnya saudara, Pentakosta ini bukanlah hari raya milik orang Kristen, saudara. Dalam sejarahnya, Pentakosta ini adalah hari raya milik orang Yahudi, ya. Pentakosta adalah hari raya milik orang Yahudi, artinya hari ke-50 yang menuju kepada jumlah hari dihitung mulai dari permulaan hari raya Paskah. Dan kita melihat bahwa salah satu hari besar dari orang Yahudi ini selain Paskah adalah hari Pentakosta. Paskah adalah hari raya Yahudi yang penting bagi orang Yahudi, sedangkan mereka memperingati Paskah di mana mereka keluar, yang mengingat kembali bagaimana Tuhan membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Maka pada hari ke-50, ya, dari hari dihitung mulai dari hari Paskah, dijadikan sebagai hari raya mereka. Hari raya Pentakosta juga, ya, dikenal dengan hari raya 7 minggu. Dan kita tahu bersama, kalau kita mempelajari dalam kebenaran-kebenaran firman Tuhan, hari raya ini, hari raya Pentakosta ini dinyatakan atau diumumkan sebagai pertemuan kudus. Dan pada hari raya ini, pria-pria Yahudi tidak bekerja seperti biasanya. Mereka semua berkumpul di tempat kemah suci atau di bait Allah yang mereka percayai sebagai tempat kudus guna beribadah kepada Tuhan. Makanya orang-orang Yahudi yang tersebar dimanapun, mereka harus datang ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta. Hari raya Pentakosta ini adalah hari raya yang dirayakan penuh dengan sukacita. Hari raya Pentakosta ini mereka kerjakan, mereka lakukan, mereka rayakan karena mensyukuri berkat tuaian gandum, ya. Dan dikenal dengan hari raya pengucapan syukur, ya. Kalau orang di sini kenal hari raya pengucapan syukur. Jadi itu hari raya Pentakosta. Latar belakang dari hari raya Pentakosta, ya, kalau sekarang dalam perkembangan orang mengenal hari raya Pentakosta, hari raya pencurahan kuasa Roh Kudus. Karena sebenarnya pada hari raya Pentakosta atau bertepatan dengan hari raya Pentakosta itulah dicurahkanlah kuasa Roh Kudus di loteng Yerusalem, seperti yang sudah kita baca. Makanya dalam perkembangannya hari raya Pentakosta bagi orang Kristen sekarang dikenal sebagai hari pencurahan kuasa Roh Kudus. Tapi pada latar belakangnya hari raya ini adalah hari raya pengucapan syukur orang Yahudi, ya. Mereka bersyukur atas berkat tuaian gandum, sekaligus mereka menunjukkan rasa takut, rasa hormat kepada Tuhan. Dan pada hari raya mereka, hari raya ini, mereka diperintahkan untuk membawa persembahan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita.
sebagai ucapan syukur mereka. Ya, jadi ini makanya sebenarnya hari raya Pentakosta ini dikenal juga dengan hari raya bunga-bungaran. Kemudian kata Pentakosta ini diambil dari kata Yunani, sehingga yang berarti hari ke-50, Penta, hari ke-50. Dan kemudian bertepatan seperti yang saya katakan tadi, bertepatan dengan hari raya Pentakosta, Roh Kudus yang dijanjikan, ya, dinubuatkan di dalam kitab Yoel itu digenapi, terjadi seperti yang kita baca pada peristiwa hari Pentakosta, ya, di Yerusalem. Kenapa Tuhan mencurahkan Roh Kudus bertepatan dengan hari Pentakosta? Ini sebagai penggenapan, sebenarnya penggenapan nubuatan Nabi Yoel. Kemudian kalau kita melihat tadi, kita membaca bahwa Tuhan memberikan kuasa Roh Kudus dengan tanda-tanda yang menyertai, tanda-tanda yang spektakuler, tanda-tanda yang luar biasa, karena Tuhan mau menyatakan penggenapan janji Tuhan kepada Nabi Yoel digenapi pada peristiwa di mana orang-orang Yahudi sedang berkumpul, di mana sedang banyak-banyaknya orang pada waktu itu ada di Yerusalem. Tuhan mau membuktikan, makanya Tuhan mencurahkan Roh Kudus dengan tanda-tanda yang spektakuler, yang ajaib, sehingga orang-orang yang berkumpul pada waktu itu di Yerusalem melihat hal itu, dan mereka terheran-heran pada waktu itu menyaksikan. Dan kalau kita membaca seterusnya, Roh Kudus akhirnya mengurapi Petrus, dan Petrus berdiri pada waktu itu memberitakan tentang Kristus Yesus, memberitakan keselamatan, memberitakan pertobatan. Di dalam Yesus Kristus ada keselamatan. Dan kita tahu bersama bahwa Alkitab mencatat ada 3.000 orang yang memberi diri dibaptis pada waktu itu, di dalam peristiwa yang sungguh-sungguh sangat luar biasa. Sehingga akhirnya dalam perkembangannya Pentakosta dikenal sebagai hari pencurahan Roh Kudus. Sebenarnya yang tepat adalah Roh Kudus dicurahkan bertepatan dengan hari perayaan Pentakosta, ya saudara. Nah, kita mau pelajari bersama peranan kuasa Roh Kudus seperti yang saya sampaikan tadi. Bagi kita sebagai orang-orang yang percaya, saudara, kita mempercayai tentang kuasa Roh Kudus yang terus bekerja aktif sampai pada hari ini. Kita terus mempercayai bahwa kuasa Roh Kudus bekerja bagi kita sebagai orang-orang percaya. Setelah Yesus bangkit dari kematian, kita telah memperingatinya bahwa Yesus berulang-ulang kali menampakkan diri kepada murid-muridnya selama 40 hari, saudara. Kemudian setelah 40 hari, ketika mereka sedang berkumpul dengan dia di puncak bukit, kita sudah juga merayakan, dia terangkat naik ke surga di hadapan mata para murid. Namun, kita tahu bersama bahwa sebelum Yesus pergi naik ke surga, Yesus memberi janji yang amat indah dan khusus, ya. Yesus memberikan janji, saudara, bahwa dia akan minta kepada Bapa, dia akan memberikan kepada kita seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kita selama-lamanya. Yaitu apa, saudara? Yaitu Roh kebenaran. Namun, saudara, kalau kita membaca ya di dalam kitab Yohanes pasal 14, pasal 16, kita melihat di sana tentang penghibur yang dijanjikan oleh Bapa, oleh Yesus sendiri. Yesus berkata bahwa namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi,
aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan janji yang teramat sangat indah. Yesus tidak meninggalkan kita umat-umat Tuhan sendirian di dunia ini. Ia telah mengirimkan Roh Kudus-Nya bagi kita. Amin. Ada Roh Kudus yang menemani, yang menyertai, yang menolong kehidupan kita. Itulah sebabnya kita mau kembali melihat peranan kuasa Roh Kudus bagi kita sebagai orang-orang yang percaya. Kita perlu mengingat, kita perlu menyadari, kita perlu bersama-sama satu pemahaman dalam kepercayaan kita, dalam pengakuan iman kita bahwa Roh Kudus sebagaimana kesaksian firman Allah, dia adalah pribadi juga Allah itu sendiri. Amin. Yang terutama di sini kita harus mengerti bahwa Roh Kudus adalah benar-benar Allah. Mari kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 5. Kisah Para Rasul pasal 5 ada satu peristiwa yang sangat luar biasa yang kita semua ketahui, peristiwa pada waktu Ananias dan Safira, ya saudara. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga dan keempat, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Tadi katakan mendustai Roh Kudus, kemudian disejajarkan dengan mendustai Allah. Ini menyatakan bahwa Roh Kudus adalah Allah itu sendiri. Allah telah memilih untuk menyatakan dirinya sendiri pada manusia dalam pribadi yang kita kenal Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, jadi pernyataan ini dari tiga pribadi yang berbeda, tapi tiga yang menjadi satu, yang kita kenal dalam istilah Tritunggal, ya, atau Trinitas. Tiga yang menjadi satu. Kemudian saudara, kita melihat bahwa Roh Kudus merupakan pemberian Allah pada setiap orang yang beriman. Jadi apabila seorang percaya pada Yesus dan menerima keselamatan daripada Tuhan kita Yesus, maka Roh Kudus datang untuk hidup di dalam orang beriman itu dan di dalam kehidupan rohaninya. Kisah Para Rasul 2 ayat 38 sampai 39 dalam khotbah Petrus, dalam Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua ayat yang ke-38 sampai ayat yang ke-39 dikatakan, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi Roh Kudus itu diberikan kepada setiap orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang menerima keselamatan dari Tuhan Yesus. Roh Kudus itu diberikan pada waktu orang bertobat, pada waktu orang memberi diri dibaptis untuk pengampunan dosa, mereka menerima karunia Roh Kudus. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang kita baca tadi, bahwa bagi kamulah janji itu, bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Ya, jadi Roh Kudus itu merupakan pemberian bagi kita sebagai orang yang beriman, yang percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kita mau melihat pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan pribadi orang yang beriman. Jadi Roh Kudus waktu dia datang,
waktu dia tinggal di dalam orang beriman, dia untuk melayani dia secara pribadi. Kita melihat di dalam Roma 8 ayat 16. Roma 8 ayat 16, bacakan. Roma 8 ayatnya yang ke-16. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Roma 8 ayat 16. Roma pasal 8 ayatnya ke-16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan orang yang percaya, secara khusus dalam pribadi orang beriman, yang pertama adalah Roh Kudus bersaksi tentang hubungan kita dengan Allah. Roh itu bersaksi bahwa kita ini adalah apa? Anak-anak Allah. Kemudian dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26, Yohanes 14 ayat yang ke-26, apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya, ini peran Roh Kudus bagi pribadi orang yang beriman. Pertama, bahwa Roh Kudus itu bersaksi tentang hubungan kita dengan Bapa, dengan Allah, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kemudian Roh Kudus mengajar kita sebagai orang-orang yang beriman. Dikatakan penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan apa? Mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus yang akan mengajar. Roh Kudus berfungsi untuk mengajar kita ketika kita menemui sesuatu yang tidak kita mengerti. Bahwa Roh Kudus akan mengajar kehidupan kita, mengajarkan segala sesuatu, mengingatkan kepada kita tentang kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Inilah fungsi peranan kuasa Roh Kudus bagi kita. Karena itu kita tidak boleh lepas dari tuntunan kuasa Roh Kudus. Karena Roh Kudus akan mengajar kita tentang kebenaran-kebenaran firman Allah. Kemudian Roh Kudus juga di dalam Roma 8 ayat 14 berperan dalam kehidupan orang percaya untuk apa? Roma 8 ayatnya yang ke-14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Saudara, artinya apa? Bahwa peran Roh Kudus selain mengajar adalah dia memimpin. Amin. Dia memimpin kita. Ya, kalau kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus, kita diarahkan oleh kuasa Roh Kudus, pasti kita akan berjalan selaras dengan kehendak Tuhan. Amin. Tapi kalau bukan Roh Kudus yang memimpin kita, kedagingan yang memimpin kita, kita sendiri yang berusaha untuk mengendalikan kehidupan kita, maka kita akan keluar dari kehendak Tuhan. Tapi ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka Roh Kudus akan memimpin kita. Amin. Roh Kudus akan memimpin kita. Ya, saudara. Kemudian di dalam Galatia 5 ayat 16. Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-16. Fungsi atau peran kuasa Roh Kudus dalam kehidupan orang percaya adalah apa, saudara? Lagi. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara perhatikan ya, tadi Roh Kudus bersaksi bahwa kita adalah anak-anak Allah, tentang hubungan kita dengan Tuhan. Kita bukan lagi anak-anak iblis, anak-anak kerajaan kegelapan, tapi kita adalah anak-anak Allah. Itu melalui kesaksian Roh Kudus. Kemudian Roh Kudus mengajar kita. Amin.
Roh Kudus mengajar kita tentang segala sesuatu, mengingatkan kita tentang firman Tuhan. Kemudian Roh Kudus memimpin kita dan menolong kita, ya. Dikatakan di situ, ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi ketika kita hidup dalam Roh Kudus, ada Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus itu yang menolong kita untuk bisa hidup berkenan kepada Tuhan, untuk mengikuti kehendak Roh, bukan keinginan-keinginan daging kita manusia. Ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita, maka kita diarahkan untuk selalu mengikuti perkenanan Tuhan. Amin. Itu fungsi Roh Kudus, ya saudara. Kemudian di dalam Roma 8 ayatnya yang ke 26, Roma 8 ayat yang ke-26. Firman Tuhan di sana berkata, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Fungsi Roh Kudus, peran Roh Kudus bagi orang beriman lainnya adalah menolong kita dalam doa. Amin. Adakah kita yang tidak tahu berdoa? Saudara, bukan kata-kata yang teratur saja berbicara tentang doa, tetapi bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kuasa Roh Kudus berdiam dalam kehidupan kita, saudara akan dimampukan. Roh Kudus akan menolong saudara untuk berdoa kepada Tuhan, bahkan dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ya, jadi saudara, ketika saudara dipenuhi dengan Roh Kudus, maka saudara akan ditolong dalam hal berdoa kepada Tuhan. Selanjutnya saudara, peranan Roh Kudus yang lain dalam Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayatnya yang ke-11, firman Tuhan di sana berkata, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Peran Roh Kudus yang selanjutnya adalah Dia memberikan kehidupan bagi tubuh-tubuh kita. Amin. Jadi sama seperti Kristus dikatakan bangkit dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya, oleh Roh Kudus, saudara, yang diam di dalam kamu. Haleluya. Jadi saudara, penting sekali kita selalu terus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kita selalu terus mengaktifkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita. Tadi peran Roh Kudus bagi orang beriman, bagi orang percaya dalam kehidupan pribadinya. Sekarang saudara, kita mau melihat peran Roh Kudus di dalam orang percaya untuk pelayanan. Nah, jadi untuk pelayanan, saya sudah menyentil waktu perayaan Hari Kenaikan bahwa Roh Kudus dicurahkan bagi orang-orang percaya, bukan supaya orang-orang percaya yang dipenuhi Roh Kudus itu merasa diri lebih daripada orang lain, merasa bahwa dia lebih rohani dari orang lain, ya, sehingga dia sudah berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang lain, bahkan Alkitab berkata mungkin bahasa-bahasa malaikat, saudara. Tapi saudara, karunia Roh Kudus dicurahkan, kuasa Roh Kudus dicurahkan bagi setiap orang percaya, bukan supaya orang percaya itu merasa diri lebih rohani dari orang lain, tetapi kuasa Roh Kudus tadi dimaksudkan untuk menolong kita dalam kehidupan kita, supaya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang selaras dengan kehendak Tuhan. Dan kemudian supaya apa? Supaya kita menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif, menjadi saksi-saksi Tuhan yang efektif di tengah-tengah dunia ini. Bukan supaya gagah-gagahan saja, saudara, ya.
saya bisa berbahasa, bahasa-bahasa malaikat. Tidak, saudara. Tetapi kuasa Roh Kudus yang diberikan kepada orang percaya, supaya orang-orang percaya menjadi efektif dalam pelayanan, dalam kesaksian. Karena itu, peran Roh Kudus bagi orang percaya dalam pelayanan, selain dia hidup di dalam kita, dia juga mengisi kita, dia membaptiskan orang percaya dengan Roh Kudus, agar supaya, saya katakan tadi, memiliki kuasa, memiliki kekuatan untuk melayani dan memuliakan Allah dalam dunia ini. Seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8 ya. Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-8, di sana dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan terima kuasa. Amin. Kamu akan terima kekuatan ilahi. Kamu akan terima kuasa. Dan ketika kamu terima kuasa, kamu akan menjadi apa? Saksi. Jadi kuasa Roh Kudus diberikan supaya kita memiliki kuasa, keberanian untuk bersaksi. Kita ketahui bersama pada waktu Roh Kudus membaptis para murid. Para murid dengan berani, tanpa rasa takut sekalipun. Apapun tantangan dalam pemberitaan Injil, penjara, bahkan nyawa mereka tidak takut. Karena ada kekuatan kuasa Roh Kudus yang menyertai mereka dalam memberitakan Injil. Amin. Kuasa itulah, kuasa Roh Kudus itulah yang memampukan para rasul untuk memberitakan Injil. Apapun alasan, apapun persoalan, apapun tantangan yang akan mereka hadapi, mereka tidak takut, saudara. Karena kuasa Roh Kudus itu yang memampukan mereka. Jadi kuasa Roh Kudus ini memberikan kekuatan, keberanian untuk bersaksi. Ya, saudara, ini untuk pelayanan. Kemudian kuasa Roh Kudus juga diperkenalkan, memperkenalkan di dalam kitab Korintus. Di sana ada rupa-rupa karunia-karunia yang supranatural ya. Tetapi dikatakan itu datangnya dari satu roh, saudara. Kalau kita membaca dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 4 dan ayat 8 sampai 10, saya dikatakan bahwa ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Kepada yang seorang ada karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kemudian kepada yang lain ada kata-kata untuk diberikan karunia untuk apa, saudara? Untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Kemudian kepada yang seorang lagi roh memberikan apa? Karunia iman. Kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kemudian kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Yang lain ia memberikan karunia untuk pernubuatan. Kemudian kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Jadi untuk pelayanan, peran Roh Kudus bagi orang percaya itu memperlengkapi orang-orang percaya dengan karunia-karunia yang supranatural dalam menopang pelayanan, saudara ya. Jadi ada karunia-karunia yang seperti yang sudah dinyatakan di dalam 1 Korintus ini. Namun ini dikerjakan oleh satu roh, yaitu kuasa Roh Kudus. Kemudian peran Roh Kudus lagi bagi orang percaya berkaitan dengan pelayanan. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10 di sana Roh Kudus memberikan pengertian yang selalu baru akan firman Tuhan ya. Di dalam 1 Korintus 2 ayat 9 sampai 10
Dikatakan, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Jadi Roh memberikan terus pengertian yang segar, yang fresh, yang baru akan firman Allah kepada kita untuk bisa bersaksi. Kemudian juga Roh Kudus bersaksi bahwa Yesus hidup. Kisah Para Rasul 5 ayat 30 sampai 32. Di sana dikatakan Allah nenek moyang kita telah membangkitkan Yesus. Kemudian dikatakan kami adalah saksi dari segala sesuatu itu. Kami dan Roh Kudus yang dikaruniakan Allah kepada semua yang mentaati Dia. Jadi saudara, Roh Kudus memampukan orang untuk bisa bersaksi tentang Yesus, bahwa Yesus hidup. Selanjutnya, peran Roh Kudus berkaitan dengan pelayanan, saudara. Dalam Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 19, Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 19, satu orang boleh tolong baca. Efesus pasal 5 ayat 18 sampai 19. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ya, jadi saudara, janganlah hendaknya kamu hanya mabuk oleh anggur. Jangan cuma mabuk-mabuk, saudara. Ya, jangan cuma minuman-minuman yang membuat orang mabuk. Tapi saudara, Alkitab berkata, tetapi hendaklah kamu penuh dengan apa? Penuh dengan Roh. Penuh dengan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita bisa berkata-kata seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara, kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya berkaitan dengan pelayanan, saudara, bahwa Roh Kudus akan mengisi roh kita dengan penyembahan yang benar kepada Tuhan. Amin. Maka kita akan senantiasa dipenuhi dengan dorongan hati yang kuat untuk apa? Memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dimanapun kita berada. Kita akan bermazmur, kita akan menaikkan puji-pujian rohani, kita akan bernyanyi, kita akan bersorak dengan segenap hati kepada Tuhan, saudara. Jangan waktu dengar lagu rohani, ganti dulu Pak, lagu rohani terus, saudara. Ya, kalau Roh Kudus menguasai kita, maka kita akan diisi. Ya, roh kita ini akan diisi dengan penyembahan kepada Tuhan. Kita akan senantiasa memiliki kesukaan untuk memuji, memuliakan Tuhan. Amin. Untuk senantiasa menyembah Tuhan, saudara. Ya. Jadi ketika dengar lagu-lagu rohani, maka hati kita pun akan tergerak untuk menyanyi, memuji Tuhan. Amin. Ya, karena ada Roh Kudus dalam hidup kita. Tapi kalau kita tidak suka dengar lagu-lagu rohani, nah, roh apa yang ada dalam kehidupan kita? Ya. Nah, Tuhan bilang Tuhan sedang mencari penyembah-penyembah yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Kalau kuasa Roh Kudus diam dalam hidup kita, maka Dia akan memampukan kita. Ya, roh kita akan diisi oleh roh penyembahan kepada Tuhan, penyembah yang benar. Jadi penyembah-penyembah yang benar, ya saudara, menaikkan puji-pujian, mazmur, ya, nyanyian-nyanyian rohani, saudara. Dan Alkitab berkata, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Tentunya yang dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Selanjutnya, saudara, firman Tuhan juga menegaskan bahwa Roh Kudus memiliki peran untuk senantiasa membawa hidup kita untuk memuliakan Tuhan Yesus. Ya, apabila Roh itu datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kita ke dalam seluruh apa?
kebenaran. Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran, ya. Karena Roh Kudus, ya, diberikan kepada orang percaya. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 sampai 15 dikatakan di sana, Yohanes 16 ayat 13 sampai 15, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku. Jadi orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus akan memuliakan Tuhan. Amin. Kata-katanya akan memuliakan Tuhan, ya saudara. Itu orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Jangan saudara, ya, katanya orang dipenuhi dengan Roh Kudus, ya. Bahkan berkata-kata mungkin orang bilang bahasa-bahasa malaikat, saudara. Berjalan sedikit bahasa roh dan sebagainya, saudara. Ya. Namun perkataannya, ya, penuh dengan fitnahan, penuh dengan ujaran-ujaran kebencian, ya, apalagi makian, ya, amarah. Saudara, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, ada Roh Kudus dalam dirinya, Roh Kudus itu akan membuat dia senantiasa mampu untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupannya. Sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Ya, saudara, inilah peran Roh Kudus. Jadi ada peran bagi pribadi kita supaya kita bisa menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan, dan peran Roh Kudus bagi pribadi orang percaya dalam pelayanan supaya kita sebagai orang percaya dimampukan untuk menjadi saksi Tuhan yang efektif kepada sekian banyak orang yang kita temui dimanapun kita pergi dan berada. Roh Kudus memberikan kita keberanian untuk kita bisa memberitakan Injil kepada orang lain secara efektif, saudara, di hari-hari terakhir ini. Nah, karena itu bagaimana supaya kita senantiasa terus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus? Ya. Bagaimana supaya kita bisa terus dipenuhi dalam kuasa Roh Kudus? Bagaimana supaya Roh Kudus tinggal di dalam kehidupan kita? Saudara, saya percaya bahwa Tuhan senantiasa rindu agar supaya Roh Kudus-Nya tinggal dalam kehidupan kita. Amin. Adalah kerinduan Tuhan bahwa kita sebagai orang-orang percaya terus dipenuhi, bahwa dalam kehidupan kita Roh Kudus tinggal dan berdiam dalam kehidupan kita, supaya kita dipenuhi dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus tadi dikatakan adalah pemberian. Pemberian yang dijanjikan Tuhan. Karena itu, supaya kita bisa dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah minta. Minta kuasa Roh Kudus memenuhi kita. Amin. Mungkin saudara hanya berkata, kenapa saya belum dipenuhi kuasa Roh Kudus? Apakah saudara sudah meminta? Ya. Saudara harus minta, karena Roh Kudus itu adalah pemberian yang dijanjikan Tuhan. Di dalam Lukas 11 ayat 13, Lukas 11 ayat 13 di sana dikatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu, ya di situ ada bagian ayat menyatakan, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan apa? Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jadi saudara, bagaimana supaya kita dipenuhi Roh Kudus? Yaitu kita minta kepada Tuhan supaya kita dipenuhi terus dengan kuasa Roh Kudus. Karena firman Tuhan berkata tadi bahwa Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Amin. Minta kuasa Roh Kudus memenuhi hidup kita. Minta supaya Roh Kudus
bekerja dalam hidup kita. Minta supaya kuasa Roh Kudus memimpin kita, mengajar kita, mengarahkan kehidupan kita, memampukan kita untuk menjadi saksi. Jadi minta kuasa Roh Kudus. Kemudian hal yang kedua yang harus kita lakukan supaya kita terus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus dan supaya kuasa Roh Kudus itu berperan aktif dalam kehidupan kita. Kita harus senantiasa tadi meminta, kemudian yang kedua mulai dengan memuji Tuhan. Ya, apabila kita ingin menerima Roh Kudus, mulailah untuk memuji Tuhan supaya kita bisa menerima kuasa Roh Kudus dalam iman. Di dalam Lukas 24 ayat 52-53 dikatakan bahwa mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Jadi saudara, mulai dengan memuji Tuhan, mulai dengan mengagungkan Tuhan, sehingga kita bisa menerima kuasa Roh Kudus dengan iman. Kemudian hal yang ketiga, saudara, tadi kita minta, kemudian kita mulai dengan memuji. Dan saudara, Alkitab menyatakan bahwa dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 6, dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam roh dan nubuat. Jadi ketika kita dibaptiskan dengan kuasa Roh Kudus, maka kita pun dapat bicara dengan bahasa-bahasa yang supranatural, yang luar biasa, yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Tapi ingat saudara, saya katakan tadi bahwa kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita bukan supaya kita merasa diri bahwa kita lebih rohani dari orang lain sehingga kita sombong dan menganggap remeh orang lain. Tetapi kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita ya bukan untuk gagah-gagahan. Kuasa Roh Kudus diberikan kepada kita supaya untuk memampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang kembali ke rancangan semula Tuhan. Kembali untuk bisa menjadi pribadi-pribadi yang selalu segambar dan serupa dengan Tuhan, yang dapat kembali menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi efektif dalam menjadi saksi Tuhan. Jadi saudara, mari kita percaya bahwa kita akan diberi kuasa untuk menjadi saksi Tuhan, untuk dapat menjalani hari-hari ini. Minta Roh Kudus untuk memimpin, untuk mengajar, untuk mengingatkan, untuk mengarahkan, untuk membantu kita dalam doa-doa kita, dalam kelemahan kita. Roh manusia kita lemah, tapi Roh Kudus ketika berdiam dalam hidup kita, roh yang ada di dalam kita, Roh Kudusnya itu lebih besar, amin, dari roh yang ada di dalam dunia ini. Karena itu, mari saudara, bergantunglah sepenuhnya. Mintalah kuasa Roh Kudus. Karena Dia adalah Bapa yang memberikan Roh Kudus kepada yang meminta. Ya, jadi mari saudara kita minta supaya Roh Kudus terus mengarahkan kita, mengingatkan kita, supaya kita ketika dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa menjadi saksi Tuhan yang lebih efektif lagi. Kita bisa memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Ya. Karena itu, di momen memperingati atau merayakan hari Pentakosta, ya, yang sekarang orang rayakan sebagai hari di mana Roh Kudus tercurah, ya, bertepatan dengan hari Pentakosta. Mari kita terus minta Roh Kudus penuhi kita, Roh Kudus urapi kita, Roh Kudus menuntun kita, sehingga kita boleh hidup oleh Roh, bukan oleh daging, dan hidup kita berkenan
kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan, meredakan hati kita. Kita mau berdoa